Kalau dengan berafirmasi atau menerapkan teknik law of attraction ya, hukum tarik menarik, dan bersolawat saja, maka bisa mendatangkan uang atau uang bisa datang kepada kita, orang-orang gak bakalan mau kerja. Setuju nggak? Jadi sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel PDM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dilunaskan semua kewajiban-kewajiban kalian jika memiliki, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi dari komen-komen di video saya sebelumnya ada beberapa statement dari teman-teman yang bilang bahwa kalau nggak kerja emang bisa dapat uang dari mana, datangnya gimana caranya. Terus ada juga yang bilang kalau pengen uang ya kudu kerja dong. Mungkin sebagian dari teman-teman berpikiran emangnya hanya dengan modal berafirmasi dan bersolawat uang bisa datang dengan sendirinya. Atau mungkin di pikiran kalian seperti ini, contoh ya, berafirmasi nih, aku kaya, aku adalah orang yang berlimpah, aku adalah magnet uang, aku selalu dikejar-kejar uang, dimanapun aku berada aku selalu mudah mendapatkan uang. Terus bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, terus seharian bersolawat, nggak ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba uang langsung bakalan datang di depan mata kita. Kalau kayak gitu itu namanya ilmu apa ya? Nah, jadi hati-hati ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya nggak seperti itu. Terus gimana dong? Apakah dengan modal berafirmasi dan bersolawat kita bisa dapat uang? Jawabannya versi saya adalah bisa banget. Dan itu pun sudah saya lakukan dan benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Oke, jadi bagi yang mau tahu lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari channel ini. Oke, langsung aja, jadi silahkan duduk manis dan stay tune. Kalau dengan berafirmasi atau menerapkan teknik law of attraction ya, hukum tarik menarik, dan bersolawat saja, maka bisa mendatangkan uang atau uang bisa datang kepada kita, orang-orang gak bakalan mau kerja. Setuju nggak? Jadi sebenarnya bukan seperti itu konsepnya. Kalian pasti sudah mengetahui ya teknik law of attraction atau hukum tarik menarik, di mana kita bisa menarik apapun yang kita inginkan, apapun yang kita pikirkan. Kalau misalnya kita menerapkan teknik tersebut dengan benar, maka apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita wujudkan tersebut akan dengan mudah datang ke dalam hidup kita. Misalkan saja kita berafirmasi atau kita bervisualisasi atau kita melakukan teknik scripting terhadap sesuatu yang kita inginkan tersebut dengan penuh keyakinan dan penuh rasa. Maksudnya tuh kita harus melibatkan emosi atau melibatkan rasa di dalam menarik keinginan kita tersebut. Contohnya, jadi misalnya kalian ingin uang ya, ingin uang yang banyak atau kalian ingin uang untuk melunasi hutang. Jadi kalian harus berafirmasi, aku adalah magnet uang atau aku adalah orang yang berlimpah, aku mudah sekali mendapatkan uang. Kalian harus melibatkan rasa di situ. Maksudnya tuh kalian harus benar-benar merasakan bahwa kalian tuh adalah orang yang berlimpah, kalian adalah orang yang mudah mendapatkan uang. Ya, jadi antara perasaan dan apa yang kalian ucapkan atau apa yang kalian afirmasikan itu harus selaras. Kalau misalnya dia nggak selaras, misalnya kalian bilang aku berlimpah, aku adalah magnet uang, tapi perasaan yang kalian rasakan itu kayak cemas atau panik atau khawatir atau takut, itu nggak bakalan bisa berhasil. Nah, jadi kalau kalian belum mengetahui cara berafirmasi yang benar, kalian bisa nonton di video saya yang ini. Nah, di situ ada saya bahas tentang
teknik berafirmasi yang benar supaya bisa berhasil atau bisa powerful. Nah, kemudian ketika kita sudah menerapkan teknik law of attraction atau hukum tarik menarik, alangkah baiknya supaya lebih dahsyat lagi atau lebih powerful lagi, kita barengin dengan menempuh melalui jalur langit, yaitu dengan bersolawat. Kenapa harus dengan bersolawat? Di sini saya bukan ahli solawat, saya bukan ustazah atau orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi ya. Jadi saya juga termasuk pemula dalam mengamalkan solawat. Mungkin kalian sudah pernah atau sudah sering mendengar tentang keajaiban solawat. Misalnya kayak solawat bisa melunasi hutang atau sholawat bisa memenuhi hajat-hajat. Nah, jadi kalian bisa searching YouTube sendiri tentang keajaiban sholawat, itu banyak banget ya. Bukan hal yang tabu lagi. Oke, kita ganti background. Kenapa sih harus dengan bersolawat? Nah, jadi teman-teman, bersolawat adalah salah satu perintah Allah yang Allah sendiri juga menjalankannya. Jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah itu pasti senang. Kalau sudah Allah senang dengan hambanya, maka apapun urusan kita, apapun keinginan kita, hajat kita akan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Sedikit contoh, beberapa tahun lalu saya resign dari pekerjaan saya karena saya memutuskan untuk jagain anak saya ya, karena dia masih kecil. Jadi otomatis saya kan di rumah aja, nggak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga. Karena kan saya terbiasa bekerja, jadi pas begitu resign di rumah aja, nggak ada yang dikerjakan. Akhirnya saya memutuskan untuk ingin sharing atau berbagi sedikit ilmu yang saya punya melalui YouTube. Karena setelah saya cari tahu, YouTube itu ternyata bisa menghasilkan. Oke, jadi saya mulai pelajari cara untuk menjadi content creator. Nah, jadi di awal itu saya mulai mengupload video-video edukasi tentang kebidanan. Tapi di situ tuh saya fokus untuk mencari subscriber dan jam tayang supaya bisa lolos monetize atau supaya bisa mendapat penghasilan dari YouTube gitu. Karena kan ada persyaratannya ya. Nah, saya melakukan berbagai macam hal supaya subscriber saya itu bertambah, mulai dari sub for sub atau kayak saling subscribe gitu. Karena saya terlalu terobsesi supaya lulus monetize atau supaya bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Akhirnya yang saya dapatkan adalah zonk. Subscriber saya nggak nambah, yang nonton segitu-gitu aja. Terus saya patah semangat di situ. Kayaknya aku nggak cocok, jadi saya pikir seperti itu waktu itu. Nah, di samping itu dulu saya juga punya usaha ternak ya. Tapi entah kenapa ya, terjadi musibah. Jadi beberapa dari ternak saya itu pada mati hingga mengalami kerugian dan akhirnya dijual semua. Saya banyak kerugi dan tabungan sudah mulai menipis karena saya sudah tidak bekerja ya. Jadi penghasilan hanya dari satu sumber, yaitu dari suami saya, dari gaji suami. Nah, kemudian saat itu kondisi finansial keluarga saya itu mulai tidak stabil. Jadi kayak mulai takut nih, wah ini tabungan udah mau menipis, gimana ya? Saya sudah mulai panik, mulai cemas ya, karena nggak ada sumber pemasukan. Maksudnya saya ini nggak bisa membantu untuk menghasilkan uang untuk keluarga saya. Nah, kemudian tiba-tiba saya ingat bahwa saya paham tentang loa. Saya mengerti tentang hukum tarik menarik. Nah, di situ saya mulai mempraktekkan hukum tarik menarik. Dan saya mulai melakukan afirmasi, visualisasi, scripting. Nah, akhirnya yang saya dapatkan adalah perasaan tenang. Jadi saya mulai tidak khawatir terutama tentang kondisi keuangan saya saat itu. Nah, kemudian setelah saya melakukan teknik loa tadi atau hukum tarik menarik, saya mencoba untuk feel abundance atau merasa berlimpah. Nah, jadi yang harus saya lakukan adalah menghilangkan rasa cemas terhadap uang. Nah, realitas saat itu kan kondisi keuangan sedang tidak stabil ya. Gimana caranya untuk tetap merasa berlimpah atau feel abundance di saat realitanya tuh tidak sesuai ya dengan yang kita harapkan tadi, dengan yang kita harus rasakan. Trik yang saya lakukan adalah dengan cara bersyukur. Mensyukuri hal-hal kecil, mulai dari kesehatan, mulai dari umur, mulai dari tempat tinggal, itu saya syukuri banget.
Karena saya tahu di luar sana banyak orang yang terbaring lemah di rumah sakit yang pengen banget sehat. Saya tahu banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan atau kesulitan mencari tempat tinggal. Saya juga tahu kalau di luar sana banyak juga orang yang kesulitan untuk bernafas ya. Untuk bernafas pun harus pakai alat bantu. Sedangkan keluarga saya alhamdulillah diberi kemudahan sama Allah, diberi nafas gratis. Itu benar-benar saya syukuri banget. Saya rasakan nikmatnya, saya rasakan berlimpahnya saya saat itu. Iya ya, kenapa aku mesti khawatir, kenapa aku mesti merasa cemas, kenapa aku mesti merasa kayak orang yang paling kurang, orang yang paling menderita, padahal hidupku sudah sangat berlimpah, hidupku sudah sangat cukup. Hidup ini adalah hidup yang diinginkan oleh orang lain. Nah jadi dari situ, dari bersyukur, mulai muncul rasa abundance atau mulai muncul rasa berlimpah. Kemudian tetap berbagi walaupun kecil, walaupun nggak banyak, tapi setidaknya ketika kita berbagi itu kita memunculkan rasa bahwa kita ini punya banyak, kita ini berlimpah. Nah jadi gitu teman-teman, nggak mesti harus mewah, nggak mesti harus yang mahal, setidaknya yang kita mampu aja, apapun itu, yang penting kita merasa kita berlimpah, kita merasa kita itu punya ya. Nah kemudian saya juga melakukan teknik berterima kasih terhadap uang. Oke, jadi ini banyak juga yang mengalami pro dan kontra. Berterima kasih kepada uang, hati-hati kak, nanti jatuhnya syirik, jatuhnya musyrik. Nah, jadi di sini poinnya tuh bukan berarti kita tuh kayak menuhankan uang, atau bukan berarti kita bergantung kepada uang. Jadi gini, konsepnya ya, di hukum tarik menarik dikatakan bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di universe ini memiliki energi. Uang kertas yang kita lihat itu, yang kita pegang itu juga memiliki energi. Jadi dia bisa menangkap, dia bisa merasakan sinyal-sinyal atau merasakan energi yang ada di sekelilingnya. Ketika kita memancarkan energi negatif terhadap uang, misalnya nih, aduh uang nih susah banget dicari, aduh gara-gara kamu uang aku jadi kerja lembur 24 jam, aku jadi kerja banting tulang, kenapa sih uang kamu nih susah banget dicari. Nah pokoknya segala macam energi negatif yang kita pancarkan terhadap uang, dia bisa menangkap. Uang itu nggak mau lama-lama berada di tangan orang yang memberikan energi negatif sama dia. Tapi ketika kita memancarkan energi positif, energi rasa syukur, rasa cinta, rasa berlimpah, itu juga akan ditangkap oleh uang. Jadi kalau dia menangkap energi positif dari di sekitarnya atau di sekelilingnya, dia akan senang berada di tangan orang tersebut. Nah jadi perhatikan kalimatnya ya. Kalau misalnya saya tuh ngomongnya kayak gini, ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan uang ini berada di tanganku, sehingga uang ini bisa membantuku untuk memenuhi kebutuhanku, bisa membantuku membeli makanan, bisa membuat aku membayar utang-utangku, bisa membuat aku membahagiakan keluargaku. Terima kasih uang karena kamu sudah ada di tanganku dan aku sangat bersyukur sekali memilikimu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan hal seperti itu ya, energi yang kita pancarkan tuh akan ditangkap oleh uang. Otomatis kita akan merasa rileks, kita langsung merasa berlimpah. Coba kalian tes, coba kalian praktekkan aja. Terserah kalian mau percaya nggak percaya, tapi coba dulu kalian praktekkan, rasakan perasaan kalian terhadap uang, rasakan sensasi plong di hati, lega terhadap uang. Jadi ketakutan, kecemasan, atau kekhawatiran kita, perasaan kita yang ada di dalam hati terhadap uang tuh kayak langsung hilang, langsung lenyap, langsung kayak enteng. Coba deh kalian praktekkan. Kemudian setelah saya melakukan teknik law of attraction tadi, saya juga mencoba menempuh melalui jalur langit, yaitu dengan cara membaca, memperbanyak istighfar dan sholawat. Kalau dari versi saya lebih senang untuk mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqut dan sholawat Munjiat ya. Sholawat Syajaratun Nuqut yang sholawat pohon uang itu,
sudah sering juga saya bahas di video-video sebelumnya, dan sholawat munjiat. Nah itu saya belajar untuk istiqomah, karena memang kalau misalnya kita belum terbiasa untuk bersolawat ya, beristighfar dan bersolawat itu rasanya kayak berat banget deh. Itu memang berat banget bagi pemula ya, bagi yang belum terbiasa. Jadi saya mencoba belajar saat itu mulai istiqomah. Kemudian kalian tahu apa yang terjadi? Entah kenapa setelah itu, alhamdulillah rezeki datang dari arah yang tidak terduga-duga dan tidak pernah putus. Ada aja terus, jadi nggak sampai habis tuh, ada terus, ada lagi. Dan semuanya tuh kayaknya kayak di luar nalar, di luar logika, datangnya itu dari hal yang nggak pernah kita sangka. Itu bener-bener keajaiban yang saya rasakan. Nah kemudian setelah saya mengalami hal tersebut, tiba-tiba saya terpikir untuk membagikan tips tersebut kepada teman-teman melalui channel YouTube saya, karena kan saya sudah punya channel YouTube tuh sebelumnya. Nah, jadi saya pikir barangkali ada teman-teman di luar sana yang mungkin pernah ada di posisi saya dan bingung harus gimana kan, atau cemas atau terlalu khawatir terhadap kondisi keuangan. Jadi saya mulai bikin video, bener-bener niatnya tuh kayak ingin berbagi tentang law of attraction, tentang sholawat. Kemudian yang terjadi adalah keajaiban Allah itu maha dahsyat. Dalam waktu sebulan, subscriber saya yang dari 40 itu langsung melonjak naik menjadi 4.000. Dan jam tayangnya pun juga. Akhirnya, alhamdulillah saya bisa lulus monetize. Saya bisa lolos menjadi partner YouTube. Dan akhirnya YouTube saya bisa menghasilkan. Alhamdulillah. Nah, kemudian nggak hanya di situ aja teman-teman. Tiba-tiba juga muncul sebuah iklan ya kayaknya saat itu di beranda media sosial, tentang kopi yang ala-ala 80 ribuan tapi versi ekonomis. Jadi bisa dibuat di rumah. Saya ini bukan pencinta kopi, saya bukan penikmat kopi. Tapi saat itu tiba-tiba saya terpikir untuk membuat kopi tersebut. Nah, saya buat, kemudian saya rasa ternyata enak. Saya coba posting di media sosial saya, ternyata alhamdulillah dapat feedback yang lumayan. Kemudian banyak yang mau, hingga akhirnya saya memutuskan untuk berjualan kopi ala-ala 80 ribuan versi ekonomisnya. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah bagi saya itu menghasilkan sekali. Insya Allah kedepannya kalau Allah izinkan, kalau Allah mudahkan, bisa semakin berkembang dan semakin bermanfaat lagi bagi banyak orang, amin. Nah jadi begitu cara Allah memberikan jalan pada saya untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang. Nah bukan berarti saya tidak bekerja dan saya hanya cukup berloa atau melakukan loa dan sholawat saja, uang langsung celing muncul di depan mata ya. Jadi bukan kayak gitu, tapi Allah tunjukkan jalan kepada saya bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan atau mendapatkan rezeki, mendapatkan uang. Allah mudahkan, Allah gerakkan, bahkan dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya duga sebelumnya. Contohnya kayak tadi, saya bukan pencinta kopi, saya bukan penikmat kopi, saya tuh benci sekali dengan kopi karena saya terlalu sensitif dengan kopi ya. Maksudnya tuh sedikit aja minum kopi saya udah langsung gak bisa tidur. Tapi akhirnya saya malah jualan kopi. Dan alhamdulillah punya beberapa pelanggan yang tetap, yang selalu repeat order, yang selalu nanyain kalau saya misalnya lagi close atau lagi tutup, dia tuh selalu nanyain gitu. Alhamdulillah banget. Nah jadi teman-teman, ketika kita melakukan teknik law of attraction dengan benar ya, sesuai prosedur secara totalitas, dibarengi dengan bersolawat dengan penuh ikhlas dan penuh cinta, insya Allah Allah akan berikan kita apapun yang kita butuhkan. Nah gimana caranya kita bisa bersolawat dengan penuh ikhlas dan penuh cinta ya? Karena kebanyakan orang itu mereka bersolawat karena punya hajat atau karena menginginkan sesuatu. Nah sebenarnya nggak salah, cuman yang mau saya luruskan di sini niatnya. Ketika kita benar-benar ikhlas ya dalam bersolawat itu kan kita berarti memanjatkan doa ya untuk Rasulullah, untuk kekasih Allah, untuk Nabi Muhammad. Gimana caranya supaya kita tuh bisa tulus dan benar-benar cinta terhadap Rasul kita? Jadi yang saya lakukan saat itu adalah saya mencari tahu tentang sejarah Rasulullah, sejarah Nabi Muhammad. Di situ saya mulai tersentuh. Di situ
saya mulai muncul rasa yang benar-benar cinta terhadap Rasulullah karena mengetahui perjuangan beliau, karena mengetahui bagaimana beliau memperjuangkan Islam, agama kita, hingga bisa kita nikmati saat ini. Kita bisa sholat dengan khusyuk, kita bisa sholat di rumah, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua karena perjuangan Rasulullah. Kalau yang belum terlalu bisa mendalami rasa bersolawat ya, kalian boleh ikutin trik saya, yaitu dengan cara mencari tahu sejarah Rasulullah, mencari tahu bagaimana besarnya cinta beliau terhadap kita semua umat Islam. Oke. Dengan begitu, insya Allah kita bisa bersolat dengan penuh ketulusan dan penuh cinta. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan teknik loa dan bersolawat dengan powerful, maka semesta akan mengarahkan kita, semesta akan menggerakkan kita dalam hal menjemput rezeki. Nah, jadi itu poinnya teman-teman. Semoga kita semua berhasil dalam memanifestasi keinginan atau hajat kita. Semoga semua urusan kita dilancarkan dan dimudahkan, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.